الماجستير صاحب الفضيلة عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة محمدية جاكرتا السيدة ريني فاطمة كارتيكا الماجستير صاحب الفضيلة نائب عميدة الأولى من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة محمدية جاكرتا السيد هديان الماجستير صاحب الفضيلة نائب عميدة الثاني من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة محمدية جاكرتا السيد تاج الدين الماجستير صاحب الفضيلة نائب عميدة الثالث من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة محمدية جاكرتا السيد أيها الأسمرة الماجستير جميع المستويات من البرامج وجميع رؤساء الأقسام في كلية الدراسات الإسلامية ويا أيها المشاهدون والحضور الكرام في البهجة والسرور. Allah said in the Holy Quran, verse An-Nisa 39, when you're greeted with greeting, greet in return with what is better than it, or at least return it equally. Then, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bidikrillahi tatma'innul qulub wa tantaliqu bihil usub wa talinu bihis su'ud. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bil husni was surur wa du'afa lil muttaqina jazilan wa huwa alladzi yashrahu lana sudur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu fahuwa ahaqqul mahmud jazilan mashkur. Welcome at the graduation class of prospective graduates by the theme Haqiqatul Ilm fil A'yan la fil Adhan. Tuesday, 21 of April 2015. Salawat and greetings are always devoted to the leader of Ummah, the commander of the Islamic Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness toward the straight field with the brilliant light. Wa ana Indira Aulina Ihtafiyah kamudirin musyrifat اسمحوا لي أن أقرأ بنية الحدث بعد ظهر هذا اليوم. البرنامج الأول الافتتاح. هيا نفتح برنامجنا هذا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج الثاني قراءة ما تيسر من القرآن الذي ستتلوه أخونا الفاضل نور هداية الله، فليتفضل مشكور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
minasyahidin. Sebelum kami melanjutkan acara, kami persilahkan kepada para pimpinan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Al-Barnamij Ba'da Insyadun Nasyid Indonesia Raya Kadzalika Mars Muhammadiyah allati sayurafiqu bijawfati min dirasat al-islamiyah bijami'ah Muhammadiyah Jakarta. Wal hadirun atakarrum bil wuquf fil makan. Atau hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
At-takarrum bil julus. The next agenda speech, the first speech from Chief of Committee of Graduation, Mr. Nur Hadi MA. The time is available. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Abada. Ya, sama-sama kita banggakan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Syekhul Bahari Ishaq, yang sama-sama kita banggakan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Rini Batman Kartika MH, para wakil dekan yang kali ini dihadiri oleh wakil dekan 2 dan wakil dekan 3, Bapak Tajudin MA dan Bapak Ayman Asma MA, para dosen yang kami banggakan, para ketua prodi, undangan, dan khususnya kepada calon wisudawati Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah tahun akademik 2014-2015. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa untuk pembacaan SK Yudisium akan dibacakan 63 dari peserta yang akan menjadi calon wisudawati dari beberapa prodi, PAI, Akhwal Syakhsiyah, KPI, Manajemen Perbankan Syariah, Zakat dan Wakaf, serta PGMI. Dan hanya beberapa saja yang tidak hadir, mungkin ada hambatan, halangan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam acara kita pada kesempatan siang hingga sore hari ini. Kemudian yang kedua, tema kita adalah Hakikatul ilmi fil a'yan la fil adhan. Tema ini diambil dari kutipan Ibnu Taimiyah. Sengaja memang tidak saya terjemahkan dan saya minta tidak diterjemahkan, sejalan dengan apa yang telah dibacakan dari awal pembukaan sampai acara ini. Saya minta memang MC untuk menggunakan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Walaupun sudah dipersilakan berdiri, masih aja duduk gitu, karena enggak bahwa sebenarnya sudah dipersilakan untuk berdiri. Kenapa? Paling tidak ada nuansa akademis yang kental, bahwa salah satu keinginan Fakultas Agama Islam ke depan adalah menciptakan sarjana-sarjana yang paling tidak mumpuni, capable dalam 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan kita ingin mencoba itu dalam berbagai acara, dalam berbagai momentum, untuk menggambarkan bahwa pimpinan beserta dosen-dosen sangat serius untuk mempersiapkan Anda agar mampu menjadi mahasiswa terbaik dan akan melahirkan sarjana-sarjana terbaik dengan standar lulusan terbaik. Karenanya saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Mudah-mudahan apa yang pernah diucapkan oleh Ibnu Taimiyah, hakikatul ilmi fil a'yan la fil adhan, bahwa hakikat ilmu itu aktual. Ilmu itu bukan konseptual, ilmu itu bukan di otak, ilmu itu bukan di dalam, tapi ilmu adalah aktualitas. Bagaimana ilmu itu mampu memberikan maslahat, manfaat yang banyak di tengah-tengah umat dalam membangun, dalam mengabdikan dirinya kepada manusia, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga,
Tadi juga sengaja saya tidak mempersilahkan hadirin untuk duduk ketika selesai sang surya. Kenapa? Karena hari ini juga bertepatan dengan 21 April. Ada dua momentum penting. Pertama, memperingati hari lahirnya Ibu Kartini. Yang kemudian kedua, memperingati hari lahirnya Ibu Rini Fatmakartika MH. Jadi hari ini sengaja saya tidak persilakan untuk duduk karena bertepatan dengan lahirnya Ibu Kartini versi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya nggak tahu usianya berapa, 23 atau 29 atau 92, nggak tahu. Tetapi paling tidak kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan lahir batin, memberikan hidayah, selalu menggenggam Ibu ini dalam rahmat rahimnya, sehingga segala aktivitasnya selalu mendapatkan kesuksesan. Dan kita juga berharap agar dengan kepemimpinan beliau Fakultas Agama Islam akan terus menjadi baik dan terus menjadi lebih baik. Saya pikir itu saja. Mewakili teman-teman yang menjadi panitia dalam Yudisium kali ini, saya ucapkan teman-teman semua terima kasih atas keringatnya, jerih payahnya mempersiapkan ini semua. Dengan segala kesederhanaan kita coba untuk menjadikan buah kecapi menjadi apel dengan apa adanya, dengan seminimal mungkin, tapi kita ingin tampil semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini menjadi penghantar kami bagi teman-teman, bagi adik-adik yang telah menyelesaikan proses perkuliahan, berjihad di jalan Allah di Fakultas Agama Islam. Selamat berjuang, selamat berjalan di jalan Allah. Semoga Anda mampu memberikan yang terbaik di tengah-tengah umat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next speech from Dean of Islamic Religion Faculty, Muhammadiyah University of Jakarta, Mrs. Rini Fatmakartika, SAGMH. The time is available. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kesudahannya ya, karena jadi suaranya sudah tidak bergema lagi ya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka yudisium para calon wisudawan-wisudawati. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Rektor. Ini mungkin kali pertama juga acara yudisium Fakultas Agama Islam dihadiri oleh Rektor yang baru. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para dosen yang kali ini bisa berkenan hadir, juga para kaprodi di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, dan juga tak lupa yang saya hormati para wakil dekan yang kali ini hanya hadir wakil dekan 3 dan 2. Kebetulan Pak Hadian ada satu dan lain hal sehingga beliau tidak bisa hadir pada acara yang menurut saya inilah adalah detik-detik terakhir ya, ketika Fakultas Agama melepas kalian menjadi orang yang suatu saat akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Para wisudawan wisudawati yang saya hormati, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang timnya Pak Nur Hadi luar biasa. Proses yudisium ini lain daripada yang lainnya, yang dari biasanya. Biasanya yudisium hanya pertemuan biasa lah ya. Nah, kali ini luar biasa karena dianggapnya sebagai seperti layaknya
melakukan perubahannya dimulai dari telur, ya, atau terus kemudian menjadi telur ulat, terus kemudian menjadi kepompong, setelah itu menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu melakukan metamorfosa atau perubahan. Nah, itulah yang nantinya para calon wisudawati ini menjadi agen perubahan nantinya. Saya melihat yang pertama adalah ketika itu kupu-kupu menjadi telur, itu tentunya melakukan perubahan secara penampilan. Nah, kalau boleh saya, ini mungkin dulu rambutnya agak gondrong, sekarang sudah tertata rapi gitu ya, karena siap mau kerja, ada yang kerja di bank, ada yang mau jadi guru dan sebagainya. Nah, itu adalah perubahan penampilan. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan struktur. Perubahan struktur ini saya yakin para calon wisudawati ini nantinya akan menjadi seorang yang dewasa dan matang dalam mengatasi masalah-masalah. Kalau dulu mungkin terdengar isu saja langsung terpicu untuk melakukan hal-hal yang di luar dari dugaan, ya. Nah, tetapi kali ini karena Anda adalah para sarjana, tentunya ini akan menjadi suatu pendewasaan bagi kalian. Nah, sehingga saya menyebutnya sebagai perubahan dalam perubahan struktur. Yang selanjutnya adalah perubahan daripada pergerakan. Maksudnya apa? Maksudnya perubahan pergerakan itu adalah mobilitas kalian, terus kemudian jaringan kalian nantinya. Tentunya kalian tidak hanya ingin tetap ada di FAI tentunya, ya. Kalian mungkin punya jaringan-jaringan yang lebih luas. Ya, saya yakin tidak hanya ada di Indonesia, mungkin bisa ada di luar negeri sana, gitu ya. Di mana Anda bisa mengaplikasikan daripada ilmu yang Anda terima. Yang terakhir adalah pergerakan fokus. Tentunya fokus yang Anda tuju nantinya setelah Anda menjadi sarjana ini, itu menjadi fokus yang lebih baik lagi ke depan. Nah, itulah makanya saya menganalogikannya sebagai kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau sudah berubah dari telur terus kemudian kepompong dan sebagainya, dia berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yang indah dipandang mata. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan Anda sukses di luar sana, dan bagi yang belum punya jodoh, segeralah berkeluarga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the last speech from Rector of Muhammadiyah University of Jakarta, which will be delivered by Mr. Syaiful Bahri MA. The time is 5:11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi wa syukrillahi haqqo syukri wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara pimpinan Fakultas Agama Islam, rekan-rekan dosen, dan anak-anakku yang berbahagia, kali ini adalah suatu kebiasaan-kebiasaan di semua perguruan tinggi. Mahasiswa itu berdatangan, kemudian mesti meninggalkan kampusnya, datang lagi mahasiswa baru. Begitulah pergulatan dinamisasi manusia. Jadi pada hari ini ataupun Kamis besok, anak-anakku akan diwisuda. Itu artinya proses belajar mengajar terus terjadi, karena silih bergantinya mahasiswa, dan silih berganti mahasiswa itu membawa peradaban baru. 50 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, mahasiswa-mahasiswa itu datang dengan perspektif budayanya sendiri, dengan perspektif filosofisnya sendiri, dan menghasilkan dan berkarya di tengah-tengah bangsanya dan negerinya. Ini
dalam masa-masa reformasi, dengan segala pergulatannya, dengan segala kesulitan-kesulitan hidup bangsa kita menghadapi era liberalisasi yang sangat mencekam, sehingga menimbulkan persaingan yang bebas. Dunia di depan kita menunjukkan bahwa siapa yang besar, siapa yang mampu, dan siapa yang mempunyai keunggulan, maka dia akan bisa masuk ke era itu. Tetapi anak-anakku, saya yakin bahwa anak-anakku dibekali oleh ilmu al-Islam dan kemuhammadiyaan sebagai ciri khas dari universitas ini yang sangat mencerahkan. Maka dengan bermodalkan moral yang tinggi serta mengibarkan bendera ideologi Muhammadiyah, bukan ideologi berbangsa dan bernegara, kalau itu adalah tentu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka ciri khas yang inilah yang akan hidup di dalam ruh dan jiwa anak-anakku ketika mengibarkan panji-panji besaran Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Universitas ini telah mengokohkan dirinya sebagai universitas unggul dan berkemajuan, unggul di dalam pengetahuan ilmu dan teknologi, berkemajuan di dalam peradaban moral. Karena itu tema yang diusung ini adalah masalah hakikat ilmu. Ilmu adalah sebuah kebenaran, jalan panjang untuk mencapai kebenaran. Kebenaran tentu akan dicapai melalui landasan logis, berpikir logis, tidak berpikir subjektif. Dengan itulah maka ilmu akan terus didengungkan dan tidak akan pernah mati. Manusia boleh mati, tapi ilmu terus berkembang. Nah, hakikat ilmu adalah tentu untuk mencapai sebuah pencerahan, sebuah keadaban, sebuah kemanfaatan secara universal untuk umat manusia ini. Dengan hakikat ilmu itu, maka hidup ini pun menjadi baik, cerah. Hidup ini pun menjadi hidup yang berkeadilan, hidup yang justice. Dengan ilmu itulah maka kita akan memulai peradaban-peradaban yang akan dicapai di milenium kedua. Anak-anak itu hidup di dalam abad milenium. Abad milenium adalah abad persaingan. Abad milenium orang sudah menghilangkan hakikat ilmu. Abad milenium adalah abad yang instan, yang penuh transaksional. Karena itu jangan ikuti seluruhnya abad milenium itu, tetapi harus berpangkal tolak kepada kebenaran di dalam ilmu. Dan kebenaran dalam ilmu tidak akan pernah berhenti, dan itu mengasihkan kalau hidup di dalam pergulatan keilmuan. Anak-anakku akan sering mengatakan bahwa masa-masa indah itu adalah di tingkat mahasiswa S1. Di sanalah apa yang disebut dengan kupu-kupu berterbangan, sehingga kemana-mana. Dan kupu-kupu itu menjadikan sesuatu yang indah. Ini saya menyambung makna kupu-kupu. Dia berkeliaran mencari cintanya, sehingga di lembaga kemahasiswaan, hingga di dada, dan memaknai keadilan itu, memaknai keindahan itu. Karena itulah tidak harus menjadi kupu-kupu, tapi maknailah kupu-kupu yang sangat menyenangkan itu. Dan sekarang hidup di dalam dunia real, dunia kerja. Karena itu di dalam dunia real dan dunia kerja itu, maka anak-anakku telah menghilangkan posisinya sebagai mahasiswa, kecuali tidak berhenti untuk sekolah, tidak pulang ke rumah, tidak pulang ke dunia kerja, tetapi hasrat untuk melanjutkan studi itu, maka melekatlah masih menjadi mahasiswa. Kemudian melanjutkannya sampai tidak pernah berhenti di dalam menggapai keilmuan. Itulah indahnya masa mahasiswa, kemudian indahnya masa berkontemplasi dengan ilmu. Ilmu hidup sendirian, ilmu hidup dengan kesepian. Dengan kesepian itulah membaca banyak buku untuk bisa kita mempunyai nafas kemajuan. Karena itulah pertama kali saya menyampaikan di dalam yudisium dimanapun. Saya diundang untuk melaksanakan yudisium, tapi waktunya tidak pernah. Tetapi karena ini negeri tetangga, jadi saya mengiyakan untuk menyampaikan makna dari sebuah pergulatan keilmuan dan mengakhirinya dan mengawalinya. Jadi tidak pernah ada akhir di dalam perjalanan jejak-jejak keilmuan itu.
Dan karena itu saya ingin menyampaikan sebuah tulisan dari kutipan karya Kahlil Gibran yang dibuat oleh rekan Fakultas Teknik. Kami punya WhatsApp para dekan. Saya masih dianggap para dekan oleh mereka di dalam WhatsApp itu. Suatu hari Khalil Gibran bertanya kepada gurunya, bagaimana caranya agar kita mendapatkan sesuatu yang paling sempurna dalam hidup. Sang guru, berjalanlah lurus, kata sang guru, berjalanlah lurus di taman bunga. Lalu petiklah bunga yang paling indah menurutmu dan jangan pernah kembali ke belakang. Setelah berjalan dan sampai di ujung taman, Khalil Gibran kembali dengan tangan hampa. Lalu sang guru bertanya, mengapa kamu tidak mendapatkan bunga satupun? Khalil Gibran mengatakan, sebenarnya tadi aku sudah menemukannya, tapi aku tidak memetiknya. Karena aku pikir mungkin yang di depan pasti ada yang lebih indah. Namun ketika aku sudah sampai di ujung, aku baru sadar bahwa yang aku lihat tadi adalah yang terindah, dan aku pun tak bisa kembali ke belakang lagi. Sambil tersenyum, sang guru berkata, ya, itulah hidup. Semakin kita mencari kesempurnaan, semakin pula kita tak akan pernah mendapatkannya. Karena sejatinya kesempurnaan yang hakiki tidak pernah ada. Yang ada hanyalah keikhlasan hati kita untuk menerima kekurangan. Bila tak bisa memberi, maka jangan mengambil. Bila mengasihi terlalu sulit, jangan membenci. Bila tak mampu menghibur orang, jangan membuat sedih. Bila tak mungkin meringankan beban orang lain, jangan mempersulit dan memberatkannya. Bila tak bisa menghargai, jangan menghina. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah apa yang telah ada pada diri kita. Semoga dapat menginspirasi. Selamat Hari Kartini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thanks for the speech for our record. And the next agenda, reading decree graduation, which will be read by Dr. Andes Sumardi MA, atau pembacaan surat keputusan yudisium yang akan dibacakan oleh Dr. Andes Sumardi MA. Kepadanya kami persilahkan. Saya izin ya, karena ada tugas menandatangani ijazah tadi. Nastia. Kamu besok ya? Acara itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membacakan keputusan rektor tentang yudisium bagi program studi zakat dan wakaf kepada calon wisudawan dan wisudawati dari program zakat dan wakaf itu berdiri. Kami persilakan. Kemudian nanti setelah namanya dipanggil itu langsung ke depan. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta nomor 193 tahun 2015 tentang yudisium dan pemberian ijazah
strata 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta nomor 78 F6 UMJ garis miring 3 garis miring 2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal permohonan surat keputusan yudisium dan pemberian ijazah, memutuskan menetapkan keputusan rektor tentang yudisium dan pemberian ijazah strata 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pertama, menyatakan lulus sarjana program strata 1 kepada mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam kebulatan studi program studi zakat dan wakaf, status berakreditasi berdasarkan surat keputusan Ban PT nomor 176. Yang kedua, memberikan ijazah kepada mahasiswa sebagaimana poin pertama sebagai pengakuan terhadap hasil belajar yang bersangkutan pada program strata 1 program studi zakat dan wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ketiga, kepada semua mahasiswa sebagaimana dimaksud poin kedua, dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berlaku dengan ijazah yang dimiliki. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriah bertepatan dengan 9 April 2015 Masehi. Rektor Dr. Haji Saiful Bakri SHMA. Lampiran keputusan Rektor UMJ nomor 193 tahun 2015 tanggal 9 April 2015. Daftar nama-nama lulusan strata 1 Fakultas Agama Islam program zakat dan wakaf. 1. Sri Mutmainah IPK 3,38, sangat memuaskan. Silakan dulu. 2. Muhammad Aromi IPK 32,9. 3. Aminuddin Latif IPK 3,39. 4. Rajiman IPK 3,3. 5. Adi Raharjo IPK 3,54. Berikutnya untuk program studi perbankan syariah. Silakan perbankan syariah yang SK yudisiumnya tahun ini untuk berdiri. Ada? Selanjutnya untuk KPI, nama Anissa Ayu Anintitia IPK 3,62. Silakan. Selanjutnya untuk
pendidikan agama Islam. Silakan berdiri. Lampiran keputusan Rektor UMJ nomor 196 tahun 2015, tanggal 9 April 2015. Daftar nama-nama lulusan strata 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. 1. Abdurrahman, IPK 3,15. 2. Yendi Ferdiansa, IPK 2,97. 3. Muhammad Nurul Hakim. Langsung. Muhammad Nurul Hakim, IPK 3,09. 4. Nardianto, IPK 3,27. 5. Ridwan Nur Riani, IPK 3,42. 6. Ahmad Rifai Tajudin, IPK 3,14. 7. Herianto, IPK 3,41. 8. Nati, IPK 3,45. 9. Maharani Eka Kusuma Ayu Pratiwi, IPK 3,43. 10. Nur Dania, IPK 3,03. 11. Elvina Susanti, IPK 3,55. 12. Entin Sumartini, IPK 3,44. 13. Neneng R, IPK 3,55. 14. Eni Yulianti, IPK 3,68. 15. Ayati, IPK 3,07. 16. Nur Hasana, IPK 3,53. 17. Dede Satika, IPK 3,71. 18. Angga Pradana, IPK 3,51. 19. Saida, IPK 3,42. 20. Ahmad Bayudin, IPK 3,55. 21. Syarifah, IPK 3,11. 22. Ria Raya Yati, IPK 3,53. 23. Yulianti, IPK 3,60. 24. Indah Jati, IPK 3,43. 25. Dadan Saiful Mila, IPK 3,73. 26. Sadidat Baldatun Mubarakah, IPK 3,70. 27. Fitri, IPK 3,50. Irwati, IPK 3,43. 26. Nur Fansur Ya Purnamasari, IPK 3,33. 27. Fitri Rananingsi, IPK 3,20. 28. Nani, IPK 3,07. 29. Supriyati, IPK 3,18. 30. Imam Masudi, IPK 3,34. 31. Ateng Majid, IPK 2,88. 32. Neneng Hasanah, IPK 3,25. 33. Mas Tulang, IPK 3,21. 34. Adah Suryana, IPK 3,05. Sandis Sesia
3,49. 12 Resmi Septiana 3,49. 13 Ibnu Muklisin IPK 3,69. 14 Susanti IPK 3,43. 15 Supini IPK 3,34. Terakhir, program studi AS. Kepada bagian ini kami persilakan duduk kembali. Terakhir untuk AS sebanyak 3 orang. Lampiran keputusan Rektor UMJ nomor 220 tahun 2015, tanggal 15 April 2015. Daftar nama-nama lulusan strata 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang pertama, Mas Dia Lestalu IPK 3,50. 2. Lala Normala IPK 307. 3. Fatur Rahman IPK 305. Oke, kami persilakan dulu kepada program sejarah. Demikian pembacaan SK tentang yudisium lulusan strata 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami ucapkan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda, reading of the best graduating students, which will be read by the second of Vice Dean, Islamic Religion Faculty, Muhammadiyah University of Jakarta, Mr. Tajuddin M.A. The time is 5:11. Dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Jakarta tentang lulusan terbaik Fakultas Agama Islam Universitas Jakarta semester Gansal tahun akademik 2014-2015. Pertama, memberikan penghargaan bagi lulusan terbaik Fakultas Agama Islam semester Gansal tahun akademik 2014-2015 dengan nama-nama terlampir. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Kami mohon kepada nama-nama yang disebut di bawah ini untuk maju ke depan. Daftar nama lulusan terbaik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta semester Gansal tahun akademik 2014-2015. Nomor 1 NPM nomor pokok mahasiswa 2011-51-7019 Dadan Saiful Bila. Pendidikan Agama Islam, tanggal lulusan 18 Februari 2015 dengan IPK 3,74. Sertifikat lulusan ujian. Kedua, 2012 59-7026 Ibnu Muklisin. Program studi PGMI, tanggal lulusan 13 Februari 2015 dengan IPK 3,69, predikat lulusan ujian. Nomor 3, 2011 53007 Anissa Ayu Anin Bintian.
program studi KPI tanggal lulusan 17 Februari 2015 dengan IPK 3,62 predikat lulusan ujian. Nomor 4 2011-58009 Adi Raharjo, program studi zakat dan wakaf tanggal 17 Februari 2015 IPK 3,54 predikat lulusan ujian. 5 nomor pokok mahasiswa 2011-52-0002 Mastia Lestalulu, program studi akal sastra tanggal lulusan 17 Februari 2015 IPK 3,50 dengan predikat ujian. 6 2010-57-0026 Irwan Fauzi, program studi MPS tanggal lulusan 17 Februari 2015 IPK 3,21 predikat lulusan sangat memuaskan. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Kepada pimpinan untuk memberikan kenang-kenangan kepada para peserta yudisium terbaik dari masing-masing prodi. Yang pertama kepada Daden, kemudian kepada Ibnu Muhlisi dari PGMI, kemudian Anissa Ayu satu-satunya dari KPI, dan Adil Harjo dari Zakat dan Wakaf, dilanjutkan Mastia Lestaluhu dari AS, dan Irwan Fauzi. Sebelum duduk dan kembali, saya minta tetap berdiri. Saya akan umumkan the best of the best, terbaik di antara yang terbaik dengan kriteria masa perkuliahan, kemudian IPK, dan masuk dalam kategori reguler. Dan yang menjadi calon wisudawati terbaik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta semester biasa tahun akademik 2014-2015 jatuh kepada Anissa Ayu Anindya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Maju langkah satu langkah ke depan, Anissa. Ya, inilah yang terbaik dengan masa kuliah tercepat, dengan IPK tertinggi, walaupun cuma satu dari KPI, tapi ini yang terbaik di antara sekian banyak calon wisudawan-wisudawati. Selamat sekali lagi dan silakan diabadikan, nanti kita masukkan di Momus Malam Indosiar. Iya, acaranya jam 2 malam, ada yang nonton. Ya, rapat-rapat. Nanti setiap foto yang difoto sama tim kita nanti boleh ditebus, bisa diambil. Baik, kita beri aplaus untuk teman-teman wisudawan terbaik. Terima kasih dan kembali ke tempatnya. And the next event, the testimonial from the best graduation students, which will be delivered by Mrs.
Aninditya. The time is available. Pembacaan kesan dan pesan oleh lulusan mahasiswa terbaik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Agama Islam, Kakanda Anissa Ayu Aninditya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Ibu Rini Fatma Kartika SHMA. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Bapak Tajudin MA. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Ayuhan MA. Serta yang terhormat kepada para kepala prodi dan dosen yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga kepada teman-teman sekalian yang mengikuti yudisium kali ini. Alhamdulillah, jujur saya agak tahu mau bilang apa, mau ngomong apa di sini. Cuman saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala semua rahmat karunia yang diberikan kepada saya, kesempatan kepada saya, sehingga saya tidak mengecewakan ayah saya untuk kuliah. Saya pikir saya hanya biasa-biasa aja gitu kuliah saya hanya masuk gitu, pulang pergi gitu biasa. Tapi melihat ayah saya selalu berjuang untuk saya, maka saya harus bisa lulus cepat, tapi juga saya harus bisa lulus terbaik. Ini semua saya buat banget untuk ayah saya. Apa lagi ya? Saya juga berterima kasih kepada kepala dosen yang telah membantu saya, yang telah menyemangati saya, yang telah mendukung saya, yang telah mengajari saya, memberikan ilmu kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya. Walaupun saya banyak sekali kesalahan, saya sangat berterima kasih kepada semua dosen, kepada semua bagian yang telah mendukung, sekretariat FAI dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kesan saya selama saya berkuliah di sini, tentunya banyak pengalaman yang saya dapatkan, banyak sekali perubahan hidup yang saya dapatkan, banyak pembekalan yang saya dapatkan untuk kehidupan yang lebih mendatang, yang tentunya akan jauh lebih menantang. Sekali lagi, bagi saya sangat luar biasa ya rasanya bisa memiliki kesempatan untuk berkuliah di sini. Alhamdulillah, pokoknya terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu saya. Terima kasih. Saya rasa itu saja bisa saya sampaikan. And last, I want to say this is experience in the University of Muhammadiyah Jakarta, and I'm so proud
support from students to the Islamic Religion Faculty, which will be given by student representative Nur Ridwan Kamil. The time is available. Pemberian kenang-kenangan dari mahasiswa kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang akan diwakilkan oleh Ridwan Nur Kamil. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terhormat Ibu Dekan, menghormati dan Wakil Dekan, saya membuat lukisan ini dari tahun 2012. Ketika pertengahan 2013 itu sempat dipamerkan di Green Junction, dan ini tanaman tangan. Tahu ya, kalau misalkan pemain bola itu yang terbaik itu ada cap kaki, kalau kiper itu cap tangan. Saya terinspirasi dari cap tangan tersebut. Saya melukis sampai bertahun-tahun karena saya melihat otot tangan saya sendiri itu aliran darahnya kemana, itu harus saya sesuaikan. Ini mengisahkan tentang manusia itu dibagi jadi dua, people come and go, dan people come make achievement and go. Kalau misalkan kita hanya people come and go, kita datang ke universitas, belajar lalu pulang, 2 tahun lagi kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita datang, make achievement, kita membuat prestasi, ego, maka prestasi ini akan selalu dikenang oleh adik-adik kita kelak. Kita datang ke universitas ini, kita hidup tandem, lalu muncullah hima. Ketika kita sudah pergi, hima ini yang akan dikenang. Datang, kita menjuarai lomba pori internasional, pergi, lalu hasil ini yang akan dikenang. Kita datang ke kampus ini, mendirikan sesuatu, nah menghasilkan karya tulis dan karya tulis ini yang akan dikenal oleh adik-adik kita. Kalau bahasa Arabnya itu ada istilah nanti sunahnu liakulaman badana. Kita nggak apa-apa namun sekarang biar menikmati generasi keras kita. Ini saya persembahkan kepada Ibu Rini Pak Makartika. Apa? Kenapa tangan kiri? Tangan kanan dicek. Kayak kiri itu dari sini. Terima kasih sekali lagi, Fakultas Agama Islam UMG turut bangga pada kalian.
Kepada para pimpinan, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Dan acara terakhir penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ada sebuah kata-kata, skripsi adalah ujian paling berat untuk semua mahasiswa. Jika dulu semua terasa berat, hingga berbagai ocehan-ocehan kecil penuh perasaan tidak terima perlakuan dosen pun mengalir. Berbagai meme-meme iseng pun bermunculan seperti saat ditanya sudah sampai bab berapa, di situ kadang saya merasa sedih. Pun ikut memeriahkan jagat sosial media. Namun, semua itu tinggal kenangan, dan dunia nyata yang sebenarnya pun segera menyongsong hari-hari para wisudawan dan wisudawati, terlepas dari gemerlap pesta kelulusan. Di sanalah kita akan tahu seberapa banyak yang sudah kita petik selama duduk di bangku kuliah. Entah banyak atau sedikit, yang paling penting adalah selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Selamat wisuda kakak-kakakku tercinta, selamat datang di dunia nyata. Semoga sukses selalu mengikuti setiap langkah. We have to be greater than what we suffer to become hope. People need that. And even if we fail, what better way is there to live? If you wish it now. If you wish it love. Man jadda wajada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.